Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai PLBJ bab 6, yaitu tentang permainan galasin pada kelas 6. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak, pada permainan galasin ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, yaitu mengenal permainan galasin. Yang kedua, aturan dan cara permainan galasin. Dan yang ketiga, manfaat dan nilai luhur permainan galasin. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa galasin merupakan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok? Ada 2 kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok pemain. Setiap kelompok terdiri atas 3 sampai 5 pemain. Kelompok penjaga bertugas menghadang kelompok pemain agar tidak bisa lolos melewati garis terakhir. Sementara itu, kelompok pemain bertugas melewati penjaga untuk mencapai garis batas terakhir, lalu kembali lagi ke garis awal. Nah, anak-anak hebat, coba kamu perhatikan pada gambar berikut. Ini merupakan lapangan permainan galasin yang berbentuk persegi panjang, yang dibagi menjadi 8 dengan garis batas berupa garis vertikal dan horizontal. Garis batas tersebut dapat dibuat menggunakan kapur pada lapangan keras atau dengan menggariskan ranting pada lapangan tanah. Anak-anak hebat, tahukah kamu aturan dan cara permainan galasin? Aturan dan cara permainan galasin adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah pola lapangan galasin. Yang kedua, bentuklah 2 kelompok masing-masing terdiri atas 3 sampai 5 orang. Banyak anggota tiap kelompok adalah sama. Dan yang ketiga, perwakilan tiap kelompok melakukan shooten untuk menentukan kelompok pemain dan kelompok penjaga. Selanjutnya, aturan dan cara permainan galasin yang keempat, yaitu kelompok penjaga menempatkan diri di garis batas lapangan. 1 orang berjaga di garis batas vertikal, sedangkan anggota lainnya berjaga di garis batas horizontal. Bagi anggota yang menjaga garis batas vertikal, ia dapat bergerak sepanjang garis yang berada di tengah. Tiap penjaga bertugas menghalangi kelompok pemain melewati garis batas yang dijaganya. Penjaga dapat mengeluarkan pemain dengan menyentuh bagian tubuh pemain. Kelompok penjaga dianggap menang jika berhasil mengeluarkan seluruh anggota kelompok pemain. Nah, aturan dan cara permainan galasin yang kelima yaitu kelompok pemain bersiap di garis awal. Maksudnya yaitu setiap anggota satu persatu berusaha melewati garis batas dan menghindari penjaga. Pemain yang berhasil melewati garis terakhir, ia harus kembali lagi ke garis awal. Pemain dianggap keluar apabila tersentuh oleh penjaga. Kelompok pemain dianggap menang jika seluruh anggotanya berhasil melewati garis terakhir dan kembali ke garis awal tanpa tersentuh penjaga. Aturan dan cara permainan galasin yang keenam yaitu jika kelompok penjaga berhasil mengeluarkan sebagian kelompok pemain, namun anggota kelompok pemain lainnya berhasil kembali ke garis awal. Kedua kelompok bertukar posisi. Kelompok pemain menjadi penjaga, sedangkan kelompok penjaga menjadi pemain. Nah, anak-anak hebat, itulah aturan dan cara permainan galasin. Ayo, di sini siapa yang pernah bermain permainan galasin? Bagaimana sih manfaatnya? Manfaat permainan galasin yaitu sangat banyak. Salah satunya dapat melatih fisik. Mengapa permainan galasin ini dapat melatih fisik? Karena saat pemain galasin harus cerdik dan gesit agar dapat melewati seluruh garis batas tanpa tersentuh lawan. Gerakan-gerakan menghindari lawan dapat melatih kekuatan otot kaki dan otot tangan.
sehingga dapat melatih fisik. Manfaat kedua yaitu mempererat persahabatan. Mengapa sih dalam permainan galasin ini kita dapat mempererat persahabatan? Karena permainan galasin ini dilakukan secara berkelompok. Lalu manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan rasa saling menghargai. Selain kerjasama antar pemain harus mengembangkan rasa saling menghargai. Ketika kelompok lawan memenangkan permainan, kelompok lain harus menghargainya. Nah, anak-anak hebat, itulah manfaat permainan galasin. Selanjutnya, nilai luhur permainan galasin. Nilai luhur permainan galasin ada 5. Yang pertama, menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama antar pemain. Yang ketiga, menanamkan sikap sportif dalam kehidupan. Dan yang keempat, permainan tradisional terjaga kelestariannya. Serta yang terakhir, dapat memupuk rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia, yaitu permainan tradisional. Nah, anak-anak hebat, itulah permainan tradisional dari permainan galasin. Ayo lestarikan permainan tradisional galasin dengan cara bermain permainan tradisional galasin dengan temanmu ya, tetapi harus jaga protokol kesehatannya. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.